Iya, sebentar pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menanggapi kasus Aiman Wicaksono yang diperiksa sebagai saksi terkait ucapannya yang menyebut ada dugaan aparat tidak netral dalam pemilu 2024. Dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 27 Januari 2024, Hasto memberikan keterangan terkait kasus yang menjerat jubir TPN Aiman Wicaksono. Hasto menyatakan pemeriksaan Aiman sebagai saksi dari pukul 9 pagi hingga 23 malam hingga penyitaan HP menunjukkan pelanggaran proses hukum. Selanjutnya Hasto juga menyatakan pemilu itu rakyat yang berdaulat. Jangan bawa pemilu sebagai pertarungan antara kedaulatan rakyat versus ambisi penguasa. Selanjutnya, penyitaan ponsel juru bicara TPN Ganjar Mahfud itu merupakan tindakan intimidasi dari aparat penegak hukum untuk membungkam suara kubu Ganjar Mahfud. Ya, diperiksa sebagai saksi pada Jumat kemarin, ponsel Aiman Wicaksono disita oleh pihak kepolisian. Lalu apakah hal ini boleh dilakukan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat kepolisian ISESS Bambang Rukminto. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bambang, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Iya, Mas Bambang, kita semua tahu bahwa saat ini ponsel dari Aiman Wicaksono masih disita oleh pihak kepolisian pasca pemeriksaannya sebagai saksi begitu di Polda Metro Jaya. Tanggapan Anda, Mas Bambang? Ya, sangat disayangkan sekali ya terkait dengan kasus Aiman ini, polisi justru malah menunjukkan arogansinya, Ya. tindakan sewenang-wenang kepada seseorang warga negara yang ingin berpartisipasi menyampaikan informasi terkait netralitas aparat gitu. Makanya apalagi kalau kemudian dia dipanggil sebagai saksi, kemudian handphonenya disita, ini justru melanggar hak privasi dari seseorang. Karena dalam penyitaan tentunya bukan persetujuan dari pengadilan, kemudian juga seseorang juga memiliki hak ingkar untuk karena terkait dengan Aiman ini kan Aiman dijadikan saksi terlapor kan. Sebagai saksi dia memiliki hak ingkar untuk menolak gitu. Tetapi kan faktanya polisi tetap menyita handphone dari Aiman. Makanya kan sangat disayangkan sekali, dan ini menunjukkan bahwa menjadi blunder bagi kepolisian, menunjukkan bahwa mengkonfirmasi apa yang dituduhkan, apa yang disampaikan Aiman terkait indikasi ketidaknetralan kepolisian itu. Apalagi ini kan dalam rangka pemilu yang seharusnya informasi ini lebih ditindaklanjuti daripada memanggil Aiman sebagai saksi, kemudian dengan pasal-pasal ITE kemudian ditersangkakan terkait dengan penyebaran atau pencemaran nama baik kepolisian. Ini sangat disayangkan sekali. Tapi Mas Bambang, terkait dengan penyitaan handphone atau ponsel tersebut, apakah memang dibolehkan? Apakah memang sudah sesuai dengan prosedurnya? Apakah polisi boleh memaksakan? Dan untuk kepastian atau untuk keperluan apa saja sebuah ponsel tersebut boleh disita? Ya, Aiman ini kan kasusnya terkait dengan informasi yang diunggah di media kan. Kalau terkait pasal yang ditersangkakan terkait dengan ITE, Undang-Undang ITE seperti itu. Berbeda sekali kalau kasus seseorang itu ditangkap karena kasus terorisme, narkoba, yang kemudian barang-barang buktinya bisa langsung diminta, handphonenya bisa diretas seperti itu. Tapi kan terkait dengan kasus Aiman ini sangat berbeda sekali gitu. Aiman ini bukan kriminal, bukan baru terkait saksi dengan kasus narkoba atau teroris seperti itu. Iya. Kalau Mas Bambang, Anda melihat tadi ada juga ditunjukkan oleh Aiman bahwa media-media lain juga memberitakan hal yang serupa, bahkan lebih detail ketika menunjuk pada koran Tempo, kemudian statement yang dikeluarkan di sebuah podcast begitu ya. Nah,
menurut Anda kenapa? Makanya sangat disayangkan sekali, Ya. dan kepolisian menunjukkan arogansinya di sini ya. Kalau Anda melihat dari penyitaan ponsel Aiman Wicaksono ini, apa yang ingin dilakukan dan apa yang ingin ditunjukkan oleh pihak kepolisian? Ya, pada intinya ini sebuah intimidasi pada kebebasan Privasi. Ya. ponsel ini kan privasi dari seseorang. Di situ ada data, kemudian ada kontak, semuanya. Kalau kemudian itu disita, tujuannya itu tujuan dari kepolisian. Apa? Sayangkan sekali gitu. Tidak ada objek dari kasus yang ditersangkakan kepada Aiman gitu loh. Objeknya kan untuk sebenarnya di disita. media sosial gitu loh. Makanya itu yang seharusnya lebih ditindaklanjuti daripada meminta Menyita handphonenya ya, atau menyita teleponnya ponselnya. seperti itu. Oke. Makanya ini lebih pada arogansi dari kepolisian, dan ini merupakan upaya intimidasi pada kebebasan berpendapat gitu. Kalau itu dilakukan terus-menerus, ini sangat mencederai demokrasi. Semua orang bisa diminta handphonenya, kemudian privasinya dibuka ke publik misalnya, seperti itu kan ini menjadi berbahaya gitu, seperti itu. Kalau sekelas Aiman saja bisa dibegitukan, apa kabar rakyat jelata ya, Mas Bambang? Tapi begini, kalau misalnya memang akhirnya sudah terjadi seperti itu dan Mas Bambang sendiri sudah mengatakan ada kesalahan prosedur ya. Masyarakat pada umumnya seperti itu kan yang jadi berbahaya seperti itu. Benar, setuju. Nah, jadi yang bisa kita lakukan atau ketika kita mendapatkan perlakuan seperti ini yang sudah sudah bisa dibilang menyalahi prosedur hukum atau aturannya, apa yang bisa kita lakukan atau ada langkah hukum begitu, Mas Bambang? Ya, Aiman bisa melakukan pra-peradilan ya. Tapi kalau secara umum saat ini kondisi kepolisian kita seperti itu gitu loh. Sangat tidak objektif dalam mencermati kasus-kasus gitu loh. Mereka lebih sering keluar dari substansi masalah daripada mengklarifikasi masalah itu sendiri. Padahal kepolisian memiliki kemampuan untuk klarifikasi gitu. Makanya harapannya sih ke depan memang ada lebih ada kontrol dan pengawasan yang kuat kepada institusi kepolisian ini agar tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu. Bagi masyarakat saat ini yang bisa dilakukan ya bisa melakukan pra-peradilan, itu saja upaya yang dilakukan. Kalau kemudian terkait dengan Bung Aiman sebagai jurnalis bisa melaporkan ke Dewan Pers seperti itu. Ini dan Dewan Pers seharusnya juga melindungi anggotanya, seorang jurnalis gitu. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau masyarakat umum kan mungkin Komnas HAM yang bisa melindungi mereka seperti itu, karena ini sudah menyangkut kepolisian seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Mas Bambang atas informasinya dan waktunya. Semoga saja kita berharap tidak akan ada lagi tindakan-tindakan abuse of power begitu yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan aktivitas hukumnya ya, Mas Bambang ya. Terima kasih banyak Mas Bambang. Assalamualaikum, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.